Agustus 2021, saya yang bernama Jemina S. Mangunso akan melakukan uji kinerja di SMP Tunas Harapan Nusantara di Harapan Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat. Ini nomor kartu ujian saya. Terima kasih. Salam sehat buat kita semuanya. Selamat mengikuti. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang, Bu. Siang. Iya. Walaupun ini jam terakhir, kita harus tetap semangat, ya. Setiap mengikuti pembelajaran, baik itu jam pertama, kedua, ketiga, dan terakhir, tetap semangat ya, supaya apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat mengerti, dapat memahami, terlebih dapat mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, saya tunjuk atau kesadaran sendiri, siapa dulu yang pimpin doa? Ayo. Saya, Bu. Oke, terima kasih Moses. Silakan, Nak, silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas hari ini kita bisa belajar bersama. Semoga kita memahami pelajaran hari ini dengan baik. Tuhan, kasih kesehatan untuk teman-teman, guru-guru, dan semua orang yang kita sayangi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, bagus banget doanya. Pinter ya Moses ya. Ketahuan sudah biasa pimpin doa ya Ses ya. Ya, Ses? Iya. Apakah suara Bu Mina jelas kedengaran? Jelas, Bu. Jelas. Bagi kalian ada kendala di jaringan atau di device-nya? Lancar semuanya? Lancar, Bu. Lancar, berarti belajar hari ini bisa berjalan dengan lancar ya, karena sudah dipersiapkan dengan matang. Atau buku-buku kalian sudah siapin semuanya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, oke. Nah, minggu yang lalu kita belajar tentang letak-letak astronomis atau letak-letak Indonesia. Masih ingat letak-letak apa saja? Masih ingat letak-letak apa saja? Letak Astronomis, Indonesia, letak astronomis, letak geografis, letak geologis, Bu. oke, pintar. Nah, sebagai tes pertama, Bu Mina mau tahu nih, kalian belajar atau tidak? Kita masukin dalam kuisis ya. Semua mengikuti, oke? Iya, Bu. Ya. Sudah kelihatan, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, ya. Bu Mina akan mulai ya. Bu Mina bagi linknya di percakapan. Oke, sudah masuk? Sudah kelihatan? Sudah. Ya. Silakan masuk ya, Dan, Nak. Ya, kita mulai ya. Kita mulai ya. Ya. mulai. Ada suara, Nak? Ada, Bu. Oke.
Ya, yang pertama adalah ada Bella Cantik, Lionel Jessica. Nih, inilah jawaban kamu benar salahnya nih. Jeremy kenapa ya? Jeremy, bisa dengar suara Ibu? Kenapa tidak ngerjain? Halo? Oke, Jeremy, hari ini kemungkinan bermasalah di jaringan ya. Bermasalah di jaringan. Nanti akan Ibu Mina kasih penilaian khusus bagi dia atau kemungkinan Ibu Mina kasih kuisis bagi dia untuk mengerjakan. Ya, berdasarkan nilai yang tadi, yang ini berarti kalian hampir sudah memahami dan mengerti pembelajaran minggu yang lalu, ya. Nah, saya lihat di sini hanya berapa orang, berarti yang tidak masuk, yang belum masuk pada hari ini ada Anthony ya, Anthony tidak masuk. Oh, Nesia sudah masuk. Hanya Anthony ya. Jadi nanti pembelajaran kita hari ini akan bisa dilihat oleh Anthony melalui rekaman yang ada nanti dikirim di percakapan ya. Jadi bagi anak-anak kelas 7 yang mau mendengarkan pembelajaran hari ini lagi boleh dilihat di rekaman supaya lebih mengerti ya. Ya, buat nanti Anthony akan kita berikan kuis dan pembelajaran buat dia, bisa dikirim melalui apa ya? Ya dilihat aja linknya nanti di percakapan atau di postingan, oke? Nah, Bu. Ya. Izin ke toilet ya, Bu. Oke, nak. Ya. Nah, itu mengenai letak-letak Indonesia. Sekarang kita sudah mempelajari letak-letak Indonesia. Nah, letak-letak Indonesia itu ada geografis, astronomis, geologi, ya. Nah, kelanjutannya untuk pelajaran kita hari ini, bagaimana dengan potensi yang ada di Indonesia. Jadi potensi apa? Yaitu mengenai sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia. Ya, seperti pertemuan pertama di awal pembelajaran, sumber daya alam di Indonesia itu merata atau tidak? Tidak, ya. Jadi sumber daya alam atau potensi yang ada di setiap daerah itu berbeda-beda, ya. Tergantung dengan kondisinya, sehingga maka itulah yang mengakibatkan terjadinya interaksi antar ruang, ya, interaksi antar ruang, yaitu saling melengkapi. Jadi untuk sekarang kita mau pelajari bagaimana sih potensi sumber daya alam di Indonesia. Coba kita lihat PPT-nya, ya. Oke. Apa tema kita hari ini? Potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber daya alam Indonesia, ya. Nah, melalui pembelajaran hari ini, sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui model discovery learning, ya. Siswa nanti dapat menjelaskan konsep sumber daya. Ya, yang kedua, menguraikan jenis-jenis sumber daya alam. Yang ketiga, memberikan contoh-contoh potensi sumber daya alam, hutan, tambang, dan maritim di Indonesia. Dan yang terakhir, kalian nanti membuat sebuah peta penyebaran sumber daya alam di Indonesia. Jadi keempat-empatnya ini melalui pembelajaran hari ini kalian mengerti. Oke? Ya, selanjutnya. Sebelum kita penjelasan sumber daya alam atau potensinya, coba kita lihat dulu videonya bagaimana sih potensi sumber daya alam di Indonesia. Ya, saksikan videonya ya, Nak.
Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah. Bahkan kekayaan alam Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Oke, ya. Nah, melalui video tadi, Indonesia mempunyai potensi sumber daya alam yang tinggi di dunia. Yang pertama apa tadi yang kalian dengar? Hutan Indonesia. Iya, hutan tropis. Yang kedua, Indonesia mengekspor gas alam terbesar di dunia. iya, gas alam, pintar. Yang ketiga, Indonesia penghasil batu bara terbesar nomor 3 sedunia, setelah Cina dan Amerika. yang keempat, Penghasil emas terbesar nomor 9 sedunia. pintar. Nomor berikutnya 5. Penghasil teh terbesar sedunia, peringkat 7. Iya, jadi itu sebagian kecil potensi sumber daya alam terbesar di dunia yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi kita bangga punya negara seperti yang negara kita sekarang ya. Ternyata negara kita itu adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, bahkan tertinggi di dunia. Ada beberapa sumber daya alam yang tinggi di dunia. Nah, kita lanjutkan. Iya. Sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya, apa sih itu sumber daya alam? Siapa boleh mau baca? Sumber daya alam merupakan semua potensi alam yang berada di bumi, baik berbentuk benda mati maupun berupa makhluk hidup yang dapat dimanfaatkan bagi pemenuhan hidup manusia. Yang disebut dengan sumber daya alam yang berada di bumi, baik itu benda mati maupun benda hidup yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ya. Nah, berikutnya kita akan mempelajari pengelompokan sumber daya alam. Ya, sumber daya alam pengelompokannya yang pertama ada kemungkinan pemulihannya. Kalau pernah kalian dengar di kelas 5 atau di SD, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui atau tidak dapat diperbaharui. Kalau dapat diperbaharui, ada melalui 2, yaitu melalui reproduksi dan siklus. Dan satu lagi tidak dapat diperbaharui. Ya, yang dapat diperbaharui yaitu contohnya yang dapat dihasilkan kembali. Contohnya tumbuhan, hewan, ya kan bisa dihasilkan kembali kan? Seperti padi nih, padi dipanen, tanam lagi, dapat lagi, ya kan? Nah, itu sumber daya alam yang dapat terbarukan melalui reproduksi, dihasilkan kembali. Ada lagi yang dapat diperbarui atau terbarukan melalui siklus. Contohnya apa kemarin? Siklus hujan. Iya, air ya, siklus air. Ya, siklus air yaitu mulai dari kondensasi, apalagi penguapan, pengembunan, lalu hujan. Jadi air itu dapat kita hasilkan melalui siklus. Itulah yang disebutkan terbarukan melalui siklus ya. Yang berikutnya, berdasarkan materinya ya, ada sumber daya alam organik dan ada sumber daya alam anorganik, makhluk hidup atau benda mati ya. Nah, saya tanya kalian, di sini ada gambar sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya, yaitu kemungkinan pemulihan yang dapat diperbarui. Gambar yang mana? 1, 2, 3, dan 4. Gambar berapa yang dapat diperbarui? 2. Gambar saya tunjukin 1, 2, 3, dan 4. Yang dapat diperbarui gambar 2. Oke. Ada lagi? Bu, siklus air, tumbuhan, dan hewan. Pintar, saya suka. Jadi ada 3 di sini contoh sumber daya alam yang dapat dipulihkan.
Ini yang berdasarkan reproduksi, ada lihat kursornya enggak? Lihat, Bu. Reproduksi, ini yang siklus. Ya, evaporasi, kondensasi, presipitasasi, ya. Nah, yang ini adalah apa? Sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali atau harus menunggu dengan waktu yang lama. Apa contohnya nih? Gambar apa ini? Tambang, Bu. Iya, barang tambang. Siapa yang tahu tambang apa ini? Tambang apa ini? Tambang emas, Bu. Iya. Yang ada di mana? Di Freeport. Freeport di Papua. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada sumber daya alam berdasarkan materinya. Ada tadi organik dan ada anorganik. Mana yang organik? Ayo. Ayo, siapa yang tahu yang mana yang organik? Yang ikan-ikan itu, Bu. Yang ada ikan. Gambar ikan. Oke. Yang anorganik yang mana? Yang batu itu, Bu. Iya, yang batu-batuan. Oke. Supaya tidak satu orang saja yang menjawab, saya berikan sama kalian motivasi. Nah, dalam pembelajaran hari ini, Ibu Mina mau ambil nilai-nilai karakter. Nilai karakter apa yang saya minta dari kalian? Kejujuran, mandiri, tanggung jawab, kerjasama dan percaya diri. Ya, kerjasama dan percaya diri. Ya, inilah nanti nilai-nilai yang saya ambil dari nilai karakter kalian hari ini. Dari proses pembelajaran. Jadi jangan hanya satu orang yang mendapatkan nilai. Nah, ya Ibu Mina harap semua mendapat. Ikuti pembelajarannya dengan baik. Mengerti semuanya? Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Mengerti, Bu. Ya. Nah, yang berikutnya. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Ya. Sumber daya alam berdasarkan habitatnya. Ada sumber daya alam terestris, ada sumber daya alam akuatik. Ini terestris ini adalah sumber daya alam yang bahan dasarnya tanah, sedangkan akuatik adalah air. Nah, manakah gambar berikut ini yang disebut terestris atau akuatik? Ayo. Yang terestrik, yang bahan dasar tanah yang mana? Yang gambar yang di atas itu, Bu, sebelah kiri. Iya. Gambar yang di atas, gambar apa ini selain Ambon? Siapa yang bisa jawab selain Ambon? Halo, biasanya kan Ibu Mina kasih nilai kan? Yang aktif menjawab Bu Mina, saya kasih nilai. Ayo, ini gambar apa? Gambar apa? Kertas coklat ya, Bu? Kayak coklat ya? Ayo, nggak apa-apa. Oke, coklat katanya. Gambar genteng bukan, Bu? Apa? Gambar genteng. Iya, gambar genteng ya. Tidak mungkin coklat berdasarkan itu tanah kan? Iya, ini genteng ya. Nah, jadi ini namanya sumber daya alam terestrik. Sedangkan ini adalah akuatik ya. Sampai di sini mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Sekarang berdasarkan bentuk yang bagian atau bentuk yang dapat dimanfaatkan. Ada sumber daya materi, ada sumber daya hayati, ada sumber daya energi, ada sumber daya ruang, ada sumber daya waktu.
Oke, nanti ini akan kalian carikan. Bagaimana sih sumber daya materi itu? Nah, ini nanti carikan gambar-gambarnya juga ya. Akan Ibu Mina tuangkan di LKPD-nya. Yang berikutnya, pengelompokan sumber daya alam yang daya pakai dan nilai konsumsi. Berdasarkan nilai pakai dan nilai konsumsi, ada dua. Ada sumber daya alam tidak cepat habis, ada sumber daya alam cepat habis. Kalau dikatakan sumber daya alam tidak cepat habis, nilai konsumsinya rendah atau tinggi? Halo? Rendah, Bu. Rendah, iya, rendah. Karena orang tidak begitu banyak mengkonsumsi, tidak begitu banyak membutuhkan, saking rendahnya, sehingga barang tersebut tidak cepat habis. Sedangkan sumber daya alam yang cepat habis, nilai pakai atau nilai konsumsinya sangat tinggi. Contohnya beras. Banyak orang yang mempergunakan, sehingga beras itu bisa dikatakan cepat habis. Ya, oke. Kita kasih contoh. Ya. Nah, manakah sumber daya alam yang nilai konsumsinya relatif kecil? Emas, Bu. Pintar, emas. Mana nilai konsumsinya yang relatif besar? Padi, Bu. Iya. Mana yang cepat habis? Yang padi, Bu. Pintar. Oke, kita lanjutkan. Begini Bu Mina senang nih. Kalau sudah seperti ini senang Bu Mina. Nah, kita lanjutkan mengenai potensi sumber daya alam Indonesia. Bisa dikategorikan menjadi 3. Ada potensi sumber daya alam hutan, ada potensi sumber daya tambang. Yang ketiga adalah potensi sumber daya alam maritim. Salah satu contoh potensi sumber daya hutan seperti video tadi yang kalian dengar, ada hutan tropis. Ya, dari hutan ini Indonesia menghasilkan apa? Siapa yang tahu? Hasil dari hutan apa saja, Nak? Pohon jati, Bu. Pohon jati, ada lagi? Ada lagi? Kayu. Kayu boleh. Benar, kayu boleh. Apa lagi? Apa lagi? Rotan boleh? Ya, Bu. Iya. Yang ketiga, potensi sumber daya tambang di Indonesia. Ya. Tambang di Indonesia sangat banyak. Ya, sangat banyak. Itu kemarin karena pengaruh letak geologis Indonesia. Ya kan? Bulan yang lalu kita mempelajari letak geologis Indonesia. Nah, sekarang kita tahu potensinya apa akibat dari letak geologis itu. Indonesia kaya akan barang tambang. Ya, seperti tadi yang kamu ikuti, Indonesia memiliki batu bara yang sangat banyak di dunia. Emas terbaik di dunia. Ya. Nah, setiap berbagai daerah memiliki sumber daya tambang di Indonesia. Ada tambang gas alam, ada emas, ada batu bara yang termasuk tertinggi di dunia. Yang berikutnya. Nah, kalau dikatakan potensi kemaritiman Indonesia itu yaitu mengenai apa saja? Terumbu karang, perikanan, dan hutan mangrove. Ada berapa?
Ada berapa potensinya? Ada 3, Bu. Ada 3, apa itu? Terumbu karang, perikanan, dan hutan mangrove. Iya, terumbu karang itu banyak fungsinya. Ada fungsi ekologi, yaitu tempat makhluk hidup tinggal. Banyak makhluk hidup tinggal di terumbu karang, ya kan? Ada menjadi tempat wisata, karena Indonesia itu mempunyai terumbu karang yang sangat indah, seperti di Laut Banda, ya. Di situ banyak terumbu karang yang sangat indah. Di mana lagi? Di mana lagi? Pantai Bunaken, Bu. Iya, Pantai Bunaken, benar. Terumbu karangnya sangat indah-indah. Jadi itu sangat sering dibuat menjadi potensi daerah wisata. Yang berikutnya, perikanan. Ya, perikanan. Indonesia juga penghasil ikan. Salah satu itu merupakan potensi kemaritiman. Hutan mangrove. Ya. Nah, itulah potensi-potensi yang ada di Indonesia. Nah, di sini Ibu Mina ada kasih gambar. Inilah gambar atau peta penyebaran sumber daya alam di Indonesia. Berdasarkan gambar ini, apakah sumber daya alam itu merata atau sama di seluruh daerah? Tidak sama, Bu. Tidak sama, tergantung kepada cuaca, iklim, tingkat kesuburan, ya. Nah, seperti di Aceh nih ada pohon kelapa, Sumatera Utara, ada di Kalimantan Timur ada kelapa, di Kalimantan Selatan ada kelapa dan sebagainya. Ya, nanti seperti inilah yang kalian kerjakan nanti tugas keterampilan kalian. Ya, jadi kalian boleh mengambil peta dari internet, ya, ngambil peta dari internet, baru nanti gambar-gambar itu tadi kan salah satu contoh penyebaran flora, ya. Nanti tugas kalian penyebaran fauna di Indonesia. Jadi kalian nanti buat ambil peta di Indonesia, boleh digambar, boleh diambil dari internet, ambil gambar-gambar binatang, nanti lihat di manakah binatang-binatang itu. Contohnya kerbau banyak di mana, kalian tempel gambar-gambar kerbau. Seperti ini cara kerjanya. Mengerti? Mengerti? Ya, ini nanti merupakan tugas kamu di rumah yang dikumpulkan minggu depan. Oke? Ya, Bu. Oke? Iya. Oke, sekian dan terima kasih atas pendengaran PPT-nya hari ini. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Nak? Mengerti? Mengerti ya? Semua jelas, Bu. Sudah sangat jelas ya, sudah sangat jelas. Nah, untuk itu sebagai tugas kalian saya kirimkan LKPD-nya. Seperti biasanya, Bu Mina bagi soalnya ada 3. Kelompok 1 mengerjakan soal nomor 1, nomor 2 mengerjakan soal nomor 2, nomor 3 dikerjakan nomor kelompok 3. Ya, nanti dari sini juga saya lihat nih. Tadi penilaian karakter itu, siapa yang kerja sama akan dilaporkan oleh ketua kelompoknya ke Bu Mina. Ibu Mina mau bikin kelompok baru, ya, jadi 3 kelompok. Secara otomatis bukan saya yang milih ya. Oke. Waktunya kurang lebih dari 15 menit mengerjakan ya, Nak. Baik, Bu. Iya. Waduh, masih loading nih. Tunggu ya, sabar ya, Nak. Iya, Bu. Oke, ya saya mulai ya. Nanti tugasnya saya kirim di penugasan di asesmennya. Silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah masuk? Oke, sudah masuk semuanya. Saya akan masuk ke setiap kelompok untuk melihat kerja sama di antara mereka. Oke,
Oke, sudah masuk ke kelompok ke tim utama ya. Sudah masuk ke tim utama. Kelompoknya tadi sudah saya tutup. Apakah sudah selesai semuanya? Ya, kelompok 1. Oke. Sumber daya alam atau SDA adalah semua bahan yang ada di alam yang dapat ditemukan dan dimanfaatkan oleh manusia untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yakni SDA yang dapat diperbaharui dan SDA yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang tidak akan pernah habis, seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan mikroorganisme lainnya. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sedangkan jenis sumber daya alam satu ini mempunyai jumlah yang terbatas. Hal ini dikarenakan proses pembentukannya membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga apabila digunakan terus-menerus akan habis. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah bahan-bahan galian atau barang tambang. Setiap aktivitas selalu membutuhkan sumber daya alam. Lalu apa yang dimaksud dengan sumber daya alam dan apa saja sumber daya alam itu? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang bisa diambil atau dimanfaatkan dari alam karena memiliki nilai manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam berdasarkan fungsi kegunaannya, sumber daya alam dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu seperti yang hasilkan energi dan SDA sebagai bahan baku. Sumber daya alam penghasil energi atau SDA penghasil energi adalah seluruh kekayaan alam yang dapat menghasilkan energi untuk kebutuhan manusia. Contoh SDA yang memproduksi energi yaitu air yang terdiri dari sungai, bendungan, waduk, dan lain-lain. Sinar matahari, angin atau udara gas bumi ombak, atau gelombang laut sumber daya alam penghasil bahan baku. Oke, ya. Coba kamu perhatikan pekerjaan kelompok 1. Ada nggak tanggapan dari kelompok lain? Ya, masih boleh diperbaiki, masih kurang lengkap, ya, karena masih kurang lengkap. Bu Mina kasih masih 85, ya, 85 untuk kelompok 1. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, ya. Nah, untuk kelompok 2 dan 3, kemungkinan untuk minggu depan, ya. Ibu Mina mau kasih nilai lagi nih. Apakah kalian sudah mengerti, memahami? Boleh kalian kerjakan lagi tugas yang ada di assessment, pilihan ganda ada 10 soal ya. Kerjakan dengan baik ya. Oke, sudah masuk tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, silakan kerjakan ya, Nak. Ayo, terima kasih yang sudah on cam. Ya, Bu. Wah, Bella sudah ngumpulin nih, Bella. Bu, saya sudah ya, Bu. Oke. Ayo, masih 4 orang. Ayo, 2 menit lagi langsung kirim. Delacia 70. Oke. Sudah hampir semua mengumpulkan. Ada nilainya yang sudah bagus. Masih ada yang kurang ya, ya. Harapan Bu Mina, kalian itu harus lebih serius lagi mengikuti pembelajaran. Baru tadi dijelasin, kok nggak bisa di akhir pelajaran, ya kan? Ya, oke. Sebelum kita tutup dalam doa, apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentang apa sih yang kita pelajari hari ini? Oke, bantu Bu Mina cari kesimpulannya. Potensi SDA di Indonesia. Iya, potensi sumber daya di Indonesia. Baru apa lagi yang kita pelajari? Apalagi yang kita pelajari? Tujuan sumber daya alam di Indonesia, Bu. Iya. Jenis-jenis sumber daya alam. Ya. Apalagi? Iya, Bu. Tadi sama manfaatnya, Bu. Iya, manfaatnya boleh. Ya, jadi kita mempelajari apa sih itu potensi sumber daya alam, jenis-jenisnya,
ya, potensi tambang, potensi kemaritiman, hutan yang ada di Indonesia yang begitu beragam, ya, yang begitu banyak beragam, ya. Untuk itu melalui pembelajaran kita hari ini, kita masyarakat harus selalu menjaga sumber daya alam supaya tidak cepat apa? Tidak Habis. cepat habis dan tidak rusak, ya. Dengan cara apa supaya sumber daya alam tidak rusak? Nah, kalau Menjaga terjadi dan banjir berarti akan merusak. Apa, Bun? menjaga dan melestarikannya, Bu. Iya, kita menjaga dan melestarikannya, ya. Jadi seperti kata Ambul, melalui pembelajaran hari ini, sumber daya alam di Indonesia itu harus kita jaga dan kita lestarikan, ya. Contohnya hutan, jangan ditebang sembarangan supaya terjaga dan terlestari, oke? Mengerti, Nak? Iya, Bu. Ya, oke. Sudah selesai pembelajaran kita. Nah, untuk itu hari ini kita belajar tentang sumber daya alam Indonesia. Minggu depan kita lanjutkan tentang sumber daya manusia, ya. Sumber daya manusia, ya. Yaitu nanti kita mempelajari di sana tentang dinamika. Ya, jadi sebelum pembelajaran itu dimulai, kalian belajar dulu di halaman bukumu yaitu halaman 57 dan halaman 65. Kalian pelajari nanti supaya lebih gampang kita belajar bersama di minggu depan. Oke. Ya, tadi ada yang tahu beritanya Anthony apa? Dia sakit atau apa ya? Nggak ada kabar, Bu. Tidak ada kabar. Mudah-mudahan Anthony sehat ya. Mudah-mudahan Anthony sehat. Dia tidak ada sesuatu halangan. Mudah-mudahan dengan halangan yang baik. Kenapa, Bun? Tadi pelajari halaman berapa ya, Bu? Oh iya, nanti mengenai sumber daya manusia itu halaman 57 sampai halaman 65. Ya, jadi kalian pelajari mengenai dinamika penduduk ya. Jadi berarti pelajaran kita berkelanjutan. Jadi tahu dulu sumber daya alamnya, lalu sumber daya manusianya. Oke? Iya, Bu. Oke, Bu. Ya. Sekarang boleh ditutup dengan doa. Siapa yang mau menutup dengan doa? Nesia, siap Nesia? Ya, Bu. Ya, silakan Nesia. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memberkati pelajaran kami dari awal hingga akhir Tuhan, walaupun dari daring. Kami berdoa untuk teman-teman kami dan guru-guru kami Tuhan agar tidak terkena penyakit apapun, dan juga kami berdoa agar besok dan agar keesokan harinya bisa lancar seperti ini Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Terima kasih Nesia buat doanya ya. Oke. Sampai jumpa minggu depan. Salam sehat, tetap jaga protokol kesehatan, tetap semangat. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih kuliahnya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, amin. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Oke.